Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham PTRO bersama-sama, dan saya akan membagikan rahasia analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel ini. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham PTRO menggunakan metode analisis fundamental. Metode ini sangat penting bagi investor pemula karena memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam karena data yang disajikan mungkin tidak akurat atau sudah berubah. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba PTRO. Pada kuartal 2 tahun 2024, PTRO mencatatkan pendapatan sebesar 10 triliun 22 miliar rupiah. Ini menunjukkan pertumbuhan yang solid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih mereka mencapai 52 miliar rupiah. Meskipun lebih rendah dari beberapa periode sebelumnya, ini masih menunjukkan bahwa perusahaan tetap menghasilkan profit. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas PTRO. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 2 tahun 2024 adalah 13,2%. Operating Profit Margin atau OPM berada di 4,8%. Dan Net Profit Margin atau NPM di 0,5%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun PTRO masih menghasilkan profit, margin mereka cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan biaya operasional atau persaingan yang semakin ketat. Dari sisi posisi keuangan, PTRO memiliki aset senilai 12 triliun 59 miliar rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Ekuitas mereka berada di angka 3 triliun 960 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa PTRO memiliki aset yang cukup besar dan basis ekuitas yang solid. Untuk mengukur kesehatan perusahaan, kita bisa melihat Debt to Equity Ratio atau DER. DER PTRO saat ini adalah 0,91, yang berarti utang mereka sedikit lebih rendah dari ekuitas. Ini menunjukkan bahwa PTRO memiliki struktur modal yang cukup seimbang. Equity Multiplier atau EM mereka adalah 3,04, yang mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan leverage finansial untuk mendanai operasinya. Dalam hal kinerja manajemen, Return on Equity atau ROE PTRO adalah 12,3%, sementara Return on Assets atau ROA mereka adalah 4,04%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa manajemen cukup efektif dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitas yang dimiliki, meskipun ada ruang untuk peningkatan. Tren ROE dan ROA cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin perlu menjadi perhatian investor. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk komen "mau" jika Anda ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham yang bisa membantu analisis Anda. Sekarang mari kita bahas valuasi PTRO menggunakan metode PE Band. Rata-rata, PE Band PTRO adalah 30,27. Dengan harga saham saat ini di Rp13.675, nilai wajar berdasarkan PE Band adalah Rp1.435. Ini menunjukkan bahwa saham PTRO saat ini diperdagangkan di atas nilai wajarnya dengan margin of safety negatif 8,5%. Untuk PB Band, rata-ratanya adalah 0,95. Nilai wajar berdasarkan PB Band adalah Rp3.751. Dengan harga saat ini, margin of safety-nya adalah negatif 2,6%. Ini juga mengindikasikan bahwa saham PTRO saat ini diperdagangkan sedikit di atas nilai wajarnya. Nah, itulah analisis fundamental saham PTRO. Bagaimana menurut Anda? Apakah PTRO menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan saham yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda ingin mendapatkan akses ke cheat sheet investasi saham, cukup ketik "mau" di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Dan jika Anda ingin mulai berinvestasi,
Anda bisa mendownload aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.